Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Pada video kali ini, kita akan belajar materi limit diketakinggaan fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan Anda semua dapat menjelaskan dan menentukan limit diketakinggaan fungsi trigonometri serta dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit diketakinggaan fungsi trigonometri. Uraian materi. Pada kegiatan pembelajaran ini, kita akan membahas limit tak hingga fungsi trigonometri. Materi limit tak hingga fungsi trigonometri merupakan gabungan dari bentuk limit diketakinggaan dan juga limit fungsi trigonometri. Jika kita perdalam lagi, ternyata bentuk limit tak hingga fungsi trigonometri ini lebih menekankan pada limit fungsi trigonometrinya, sehingga Anda semua harus benar-benar menguasai materi limit fungsi trigonometri pada modul yang sebelumnya yang sudah Pak Guru bikinkan videonya. Bentuk tak hingga seperti yang ada di dalam tanda kurung yang ini. Jika sebagai sudut dari suatu fungsi trigonometri, maka tidak bisa ditentukan nilainya. Misalnya sin tak hingga yang di dalam kurung ini. Ini kan yang di dalam kurung sebagai sudut. Kalau sudutnya dalam bentuk tak hingga seperti ini, nilai dari sinnya tidak bisa ditentukan. Demikian juga cos tak hingga, tan tak hingga, ini tidak bisa ditentukan nilainya. Karena masing-masing perbandingan trigonometri ini memiliki batas-batas nilainya. Misalnya sin X, batas nilainya berkisar dari min 1 sampai dengan 1. Kemudian cos X, batas nilainya berkisar dari min 1 sampai dengan 1 juga. Dan untuk tan X, batas nilainya berkisar dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Tentu dengan nilai X yang sudah pasti. X yang sudah pasti, sementara tak hingga ini kan nilainya belum pasti. Nah, untuk memudahkan, maka bentuk yang digunakan adalah 1 per tak hingga. 1 per tak hingga ini nilainya mendekati 0, sehingga nilai fungsi trigonometrinya bisa kita hitung. Misalnya sin 1 per tak hingga ini berarti sama dengan 0, karena kan 1 per tak hingga itu nilainya mendekati 0. Jadi ini nilai sin dari 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Kemudian cos 1 per tak hingga itu nilainya sama dengan 1, dan 1 per tak hingga sama dengan 0. Dan bentuk ini cocok dengan limit fungsi trigonometri yang akan dibahas dalam kegiatan belajar ini. Selanjutnya, limit fungsi trigonometri yang sudah dipelajari pada modul sebelumnya dan identitas trigonometri merupakan materi prasyarat yang harus kalian ketahui untuk memahami konsep limit diketakinggaan fungsi trigonometri. Ini adalah rumus dasar limit fungsi trigonometri yang harus diingat. Ada 9 ya. Kemudian rumus identitas trigonometri yang perlu diingat, ini ada 3. Kemudian langkah-langkah untuk menentukan nilai limit diketakinggaan fungsi trigonometri. Yang pertama, lakukan pemisalan Y sama dengan 1 per X. Kedua, substitusikan Y sama dengan 1 per X ke persamaan awal. Ketiga, selesaikan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Keempat, tentukan hasil limitnya. Agar Anda lebih memahami materi dalam modul ini,
mari kita pelajari beberapa contoh soal dari limit diketahinggaan fungsi trigonometri. Ini contohnya. Nomor 1, tentukan limit X mendekati tahingga dari X dikali sin dalam kurung 2 per X. Jadi langkah penyelesaiannya kita misalkan dulu Y sama dengan 1 per X. Maka kita ubah kemudian menjadi X sama dengan 1 per Y. Jadi nilai X yang di sini nanti nilainya 1 per Y. Ketika X mendekati tahingga, maka 1 per X mendekati 0 atau Y mendekati 0. Karena 1 per X itu kan mendekati 0, berarti Y nya juga mendekati 0. Sehingga limit X mendekati tahingga dari X dikali sin 2 per X ini sama dengan limit dari 1 per X mendekati 0. Jadi X mendekati tahingga ini kan tadi ketika X mendekati tahingga maka 1 per X mendekati 0. Jadi ketika di sini pada soal X mendekati tahingga, maka bisa kita ubah menjadi limit 1 per X mendekati 0 dari 1 per X. Ya, dari mana 1 per X ini? Karena kan di sini X-nya 1 per Y, sementara Y-nya 1 per X. Nah, di sini pada variabel X di sini ya, X-nya ini kan sama dengan 1 per Y, sementara Y-nya sama dengan 1 per X, sehingga bentuknya menjadi 1 per X. Kemudian dikali sin dalam kurung 2 per X. Kemudian kita peroleh sama dengan limit Y mendekati 0. Karena untuk 1 per X mendekati 0 ini kan atau Y mendekati 0. Jadi di sini bisa kita ubah 1 per X mendekati 0 menjadi Y mendekati 0. Nah, dari 1 per Y, 1 per X ini kan sama dengan Y, jadi bisa kita ubah 1 per X nya menjadi variabel Y. Kemudian dikali sin 2Y. Nah, 2 per X ini kan sama dengan 2 kali 1 per X. 1 per X nya kan sama dengan Y, jadi 2 per X sama dengan 2Y. Ini bisa kita tulis menjadi limit Y mendekati 0 dari sin 2Y per Y. Kan ini sin 2Y kali 1 per Y kan sin 2Y per Y. Nah, ini bentuk limit Y mendekati 0 dari sin 2Y per Y bisa kita selesaikan dengan rumus dasar dari limit fungsi trigonometri menggunakan rumus yang pertama ya. Ini kan bentuknya sama. Limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per Y. Jadi di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1. Kita ambil koefisien di depan variabel Y-nya. Jadi kan sama saja dengan 2 per 1, hasilnya sama dengan 2. Jadi itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya tentukan hasil dari limit S mendekati tahingga tan 5 per X dikali kosekan 2 per X. Kita misalkan Y sama dengan 1 per X terlebih dahulu, lalu kita ubah menjadi X sama dengan 1 per Y. Kemudian kita tulis lagi ketika S mendekati tahingga, maka 1 per X mendekati 0 atau Y mendekati 0. Jadi limit S mendekati tahingga tan 5 per X dikali kosekan 2 per X sama dengan limit 1 per X mendekati 0 tan 5 kali 1 per X kosekan 2 kali 1 per X. Jadi sama dengan limit Y mendekati 0 tan 5Y dikali kosekan 2Y sama dengan limit Y mendekati 0 tan 5Y per sin 2Y. Nah, kosekan 2Y ini kan sama saja dengan 1 per sin 2Y, karena kan kosekan itu kebalikan dari sin. Jadinya tan 5Y dikali 1 per sin 2Y jadinya adalah tan 5Y per sin 2Y. Bentuk limit Y mendekati 0 dari tan 5Y per sin 2Y, kita ingat rumus dasar dari
limit fungsi trigonometri yang dipakai. Kita pakai rumus yang kelima, yang ke-7. Limit x mendekati 0 dari tan AX per sin BX. Ya, di situ kita ambil koefisien dari variabel x-nya saja, yaitu A dan B, jadinya sama dengan A per B. Sehingga ini limit y mendekati 0 tan 5y per sin 2y jadinya sama dengan 5 per 2. Itu contoh-contohnya ya. Contoh lainnya misalnya nomor 3 ini. Limit x mendekati tak hingga dari 5 dikali tan 3 per x per x dikali dalam kurung 1 kurang cos dari 6 per x. Angka penyelesaian kita misalkan y sama dengan 1 per x, maka kita peroleh x sama dengan 1 per y. Ketika x mendekati tak hingga, maka 1 per x mendekati 0 atau y mendekati 0. Jadi limit x mendekati tak hingga dari 5 kali tan 3 per x per x dikali dalam kurung 1 kurang cos 6 per x. Ini bisa kita ubah menjadi sama dengan limit 1 per x mendekati 0 dari 1 per x dikali 5 kali tan 3 per x per 2 sin kuadrat 3 per x yang di dalam kurung. Jadi yang di dalam kurung itu 2 sin kuadrat 3 per x. Ini kita menggunakan rumus identitas trigonometri. Jadi 1 kurang cos 6 per x, kita gunakan rumus identitas trigonometri yang kedua. Jadi gunakan rumus ini, 1 kurang cos AX sama dengan 2 sin kuadrat per 2 kali AX. Jadi dengan rumus itu kita peroleh 1 kurang cos 6 per x menjadi 2 sin kuadrat 3 per x. Kemudian kita dapatkan bentuk sederhananya menjadi sama dengan limit y mendekati 0. Jadi semua yang 1 per x ini kita ganti dengan y. Jadi limit y mendekati 0 dari 1 per x kan y, dari y dikali 5 tan 3y per 2 sin kuadrat 3y dalam kurung. Ini bisa kita tulis menjadi sama dengan limit yang mendekati 0 5 per 2 kali y per sin 3y kali tan 3y per sin 3y. Jadi kita kelompokkan seperti ini. Hasilnya adalah 5 per 2, jadi limit yang mendekati 0 dari 5 per 2 tetap 5 per 2. Limit yang mendekati 0 dari y per sin 3y, ini menggunakan rumus dasar trigonometri. Yang kedua, bentuknya sama ya. Nah, di sini kan bentuk umumnya begini. Sehingga limit y mendekati 0 dari y per sin 3y menjadi 1 per 3, dan limit y mendekati 0 dari tan 3y per sin 3y jadi 3 per 3. Ini berdasarkan rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Kemudian kita kalikan semuanya ini. 5 per 2 kali 1 per 3 kali 3 per 3. Jadi 3 per 3 ini kan sama saja dengan 1. Jadi kita cukup kalikan 5 per 2 dengan 1 per 3. 5 kali 1 5, 2 kali 3 6, jadi sama dengan 5 per 6 hasil. Nomor 4, tentukan limit x mendekati tak hingga dari cos kuadrat 6 per x dikurang 1 per sin 3 per x kali tan 2 per x. Jadi misalkan y sama dengan 1 per x, maka x sama dengan 1 per y.
ketika X mendekati tak hingga, maka 1 per X mendekati 0 atau Y mendekati 0. Jadi limit S mendekati tak hingga dari cos kuadrat 6 per X dikurang 1 per sin 3 per X dikali tan 2 per X ini sama dengan limit 1 per X mendekati 0 dari cos kuadrat 6 per X kurang 1 per sin 3 per X tan 2 per X. Sekarang kita ganti semua bentuk 1 per X menjadi Y. Jadi bisa kita tulis bentuk ini jadi sama dengan limit Y mendekati 0 dari cos pangkat 2 atau cos kuadrat 6Y, karena 6 per X itu kan sama saja 6 kali 1 per X. 1 per X nya sama dengan Y, jadi 6 kali Y sama dengan 6Y kurang 1 per sin 3Y. Jadi 3Y dari 3 per X ini tambah dikali tan 2Y. 2Y nya diperoleh dari 2 per X ini. Kemudian kita ubah dulu cos kuadrat 6Y kurang 1 menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kalau bentuk ini kita gunakan rumus identitas trigonometri. Ini jadikan cos kuadrat 6Y kurang 1 ya. Jadi kita gunakan rumus yang ketiga, yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi cos kuadrat X nya kita pindahkan ini ya, ini dikurang 1 ini, jadi ini cos kuadrat X nya pas satunya kita pindahkan ke ruas kiri sehingga positif menjadi negatif, jadinya kan cos kuadrat X kurang 1. Kemudian sin X nya, sin kuadrat X nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif sin kuadrat X. Nah ini kalau seandainya X ini 6X ya, berarti semuanya kita ganti juga dengan 6X. Nah di sini kan 6Y, berarti bayangkan ini X sebagai, bayangkan 6Y ini sebagai X. Kalau kita hubungkan dengan rumus identitas trigonometri sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 tadi. Jadi dengan konsep rumus identitas trigonometri tersebut, maka cos kuadrat 6Y kurang 1 ini sama saja dengan min sin kuadrat 6Y per sin 3Y kali tan 2Y, atau bisa ditulis menjadi sama dengan limit Y mendekati 0 dari min sin 6Y per sin 3Y. Jadi kita kelompokkan yang sama-sama sin dikali sin 6Y per tan 2Y. Nah ini kan bisa kita hitung hasilnya dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Hasilnya sama dengan min 6 per 3 kali 6 per 2. Hasilnya sama dengan min 6. Kemudian nomor 5, tentukan hasil dari limit S mendekati tak hingga dari X dikali cos 3 per X dikurang cos 1 per X per sin 2 per X. Penyelesaian misalkan Y sama dengan 1 per X, maka X sama dengan 1 per Y. Ketika X mendekati tak hingga, maka 1 per X mendekati 0 atau Y mendekati 0. Sehingga limit X mendekati tak hingga dari X dikali dalam kurung cos 3 per X dikurang cos 1 per X per sin 2 per X ini sama saja dengan limit 1 per X mendekati 0 dari 1 per 1 per X.
bisa dibayangkan ya, di sini kan ada variabel x. Variabel x-nya sama dengan 1 per y. Nah, sementara y-nya sama dengan 1 per x. Jadi x itu sama dengan 1 per 1 per x. Jadi x ini sama dengan 1 per 1 per x. Kemudian dikalikan yang dalam kurung dan juga penyebutnya. Jadi dikali dalam kurung cos 3 per x dikurang cos 1 per x per sin 2 per x. Selanjutnya bentuk ini bisa kita tulis menjadi sama dengan limit yang mendekati 0. Jadi kan 1 per x mendekati 0 ini bisa diubah jadi y mendekati 0 karena di sini ada kata atau. Jadi sama dengan limitnya mendekati 0 cos 3y kurang cos y per y kali sin 2y. Jadi semua yang ada bentuk seper x nya diganti dengan y, maka diperoleh bentuk ini. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Nah, khusus bagian min 2 sin 2y kali sin y ini diperoleh dari cos 3y kurang cos y. Ini untuk mendapatkan hasilnya ini pakai rumus identitas trigonometri. Rumus identitas trigonometri yang digunakan adalah yang pertama ini, bentuk yang ini ya, cos x kurang cos y sama dengan min 2 kali sin 1/2 dalam kurung x tambah y kali sin 1/2 kali dalam kurung x kurang y. Jadi menggunakan rumus identitas itu. Nah, sehingga cos 3y kurang cos y sama dengan min 2 sin 2y kali sin y per y sin 2y. Ini bisa ditulis menjadi sama dengan limitnya mendekati 0. Nah, ini kan min 2 ini bilangan tersendiri, kita bisa pisahkan menjadi min 2 kali untuk pecahan sin 2y kali sin y per y sin 2y. Seperti ini. Nah, ini sin 2y per y ini sudah tadi lihat bentuk limitnya. Ini merupakan bentuk dasar limit fungsi trigonometri untuk yang mendekati 0. Demikian juga sin y per sin 2y. Bentuk yang ada perbandingan trigonometrinya ini bisa diselesaikan hasil limitnya untuk yang mendekati 0 dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri itu, sehingga sama dengan hasilnya min 2 kali 2 kali 1/2. 2 kali 1/2 kan 1 kali min 2 sama dengan min 2. Jadi untuk jawaban nomor 5 ini hasilnya min 2. Nah, sekarang kita masuk di materi tentang aplikasi limit fungsi di ketahingan fungsi trigonometri. Misalnya diterapkan dalam soal cerita di bawah ini. Jumlah pertumbuhan penduduk suatu kota diperkirakan setiap tahun dari sekarang dan akan menjadi sebuah fungsi yang persamaannya adalah n dalam kurung t sama dengan 35.000 ditambah t dikali sin 40.000 per t. Nah, jadi misalnya oleh ahli statistik ya, setelah dibuatkan model fungsinya, jumlah pertumbuhan penduduk itu seperti ini. Nah, dalam bentuk fungsi nt ini. Pertanyaannya adalah tentukan pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Penyelesaiannya adalah waktu yang sangat lama, artinya bahwa t-nya itu mendekati tak hingga, dan waktunya yang sangat lama itu belum pasti. Ini kalau dimodelkan ke dalam bentuk matematikanya saya ditulis t mendekati tak hingga. Kemudian persamaan fungsinya adalah nt sama dengan 35.000
tambah T kali sin 40.000 per T. Nah, ini bisa kita buat menjadi bentuk limit T mendekati tak hingga dari fungsi NT sama dengan limit T mendekati tak hingga 35.000 tambah T sin 40.000 per T. Nah, untuk menyelesaikan bentuk limit seperti ini kan kita tadi sudah banyak belajar dari contoh-contoh formnya ada 5 tadi. Hanya ini bilangannya lebih besar saja, tapi konsep mengerjakannya sama. Kita lakukan dulu suatu pemisalan, misalkan Y sama dengan 1 per T, kemudian bisa kita ubah menjadi T sama dengan 1 per Y. Ketika T mendekati tak hingga, maka 1 per T mendekati 0 atau Y mendekati 0, sehingga limit T mendekati tak hingga dari fungsi NT ini sama dengan limit T mendekati tak hingga 35.000 tambah T sin 40.000 per T. Ini kita berarti melimitkan masing-masing, bisa ditulis seperti ini. Jadi sama dengan limit T mendekati tak hingga 35.000 tambah limit T mendekati tak hingga T kali sin 40.000 per T. Nah, hasil dari limit T mendekati tak hingga dari 35.000 sama dengan 35.000. Kemudian ditambah dengan hasil limit T mendekati tak hingga T sin 40.000 per T. Nah, ini kan T mendekati tak hingga. Ini tidak bisa diselesaikan kalau T-nya masih dalam bentuk tak hingga. Jadi kita harus ubah dulu menjadi bentuk 1 per T, 1 per T mendekati 0. Jadi T mendekati tak hingga kita ubah menjadi 1 per T mendekati 0. Kemudian 1 per 1 per T ini kan sama saja dengan nilai dari bentuk T nya, dimana diketahui T nya itu kan sama dengan 1 per Y dan Y nya 1 per T, jadi T sama dengan 1 per 1 per T. Nah, sehingga didapatkan untuk 1 per 1 per T kali sin 40.000 per T. 35.000 nya tetap, kemudian kita tambah dengan hasil dari ini semua, limitnya adalah sin 40.000 Y per Y. Sama dengan 35.000 tambah 40.000 sama dengan 75.000. Nah, di sini mohon maaf kurang simbol limitnya ya. Untuk limit Y mendekati 0 di sini seharusnya ada limit Y mendekati 0 lagi ditambahkan di catatannya. Nah, kemudian dicari limit Y mendekati 0 dari sin 40.000 Y per Y, itu baru dapatnya 40.000. Jadi tidak ditambah langsung begini ya, tapi ada tanda limit, ada tanda limit Y mendekati 0 di bagian sini ditambahkan. Kemudian kita jumlahkan 35.000 tambah 40.000 jadi sama dengan 75.000. Kesimpulannya, jadi pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan adalah 75.000. Ya, sekarang kita masuk di materi asintot datar. Jadi asintot datar ini juga bisa dicari dengan menggunakan konsep limit ketahinggaan fungsi trigonometri ya. Nah, mungkin ada yang bertanya asintot itu apa? Jadi asintot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di tahingga. Asintot juga diartikan sebagai garis batas atau garis arah kelengkungan kurva dan ada pada domain tertentu. Asintot datar adalah suatu garis yang mendekati nilai Y tertentu
tidak melewati atau menyinggungnya. Nah, misal garis Y sama dengan L, ini disebut sebagai asintot datar dari fungsi fx misalnya. Jika memenuhi salah satu dari bentuk di bawah, jadi limit x mendekati positif tak hingga dari fx ini bernilai sama dengan L, atau juga limit x mendekati negatif tak hingga dari fx ini juga bernilai sama dengan L. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ini. Tentukan asintot datar untuk fungsi-fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, fx sama dengan x kali tan 1 per x. Nah, ini adalah bentuk fungsinya ya, fungsi trigonometrinya. Fx sama dengan x kali tan 1 per x. Ditanya asintot datar dari fungsi itu. Jadi cara mengerjakannya, kita misalkan Y sama dengan limit x mendekati tak hingga dari x kali tan 1 per x. Jadi fx ini bisa misalkan sebagai Y, kemudian x tan 1 per x ini kita limitkan untuk x mendekati tak hingga. Dan ini kita selesaikan dengan cara penyelesaian limit diketahui fungsi trigonometri. Pertama kita misalkan bahwa misalnya set ya, di sini kita pakai simbol z, misalkan z-nya itu sama dengan 1 per x, maka x sama dengan 1 per z. Ketika x mendekati tak hingga, maka 1 per x juga mendekati 0, atau bisa juga z mendekati 0, sehingga Y sama dengan limit x mendekati tak hingga dari x dikali tan 1 per x. Ini bisa kita tulis juga menjadi sama dengan limit 1 per x mendekati 0 dari 1 per 1 per x. Nah, 1 per 1 per x nya ini kan dari x nya ini, x nya ini kan tadi kita misalkan sama dengan 1 per z, sementara z itu sendiri 1 per x, jadi x sama dengan 1 per 1 per x. Nah, ini dia, kemudian dikali tan 1 per x, kemudian semua yang bentuk 1 per x ini kita ubah menjadi variabel z, karena 1 per x sama dengan z, jadi sama dengan limit z mendekati 0 dari 1 per z kali sin z, atau bisa ditulis sama dengan limit z mendekati 0 sin z per z. Nah, limit z mendekati 0 dari sin z per z ini berdasarkan rumus dasar limit fungsi trigonometri, ini hasilnya sama dengan 1, karena kan koefisiennya sama ini ya, A dan B nya, jadi 1 per 1 sama dengan 1. Berarti asintot datar dari fungsi di atas adalah Y sama dengan 1. Cukup sekian siswa-siswi sekalian penjelasan materi tentang limit diketahui fungsi trigonometri di video ini. Ini adalah rangkuman materi dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Dan sebagai bahan latihan kalian, silakan kerjakan soal latihan ini untuk mengasah kemampuan kalian dalam mengerjakan soal-soal limit diketahui fungsi trigonometri. Dan jangan lupa hasil pekerjaannya nanti dikirim di Google Classroom sebagai nilai tugas. Terima kasih siswa-siswi sekalian atas perhatiannya. Pak Guru ucapkan terima kasih banyak dan selamat belajar ya. Mudah-mudahan kalian semua jadi orang sukses. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.